Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok 1 akan mempresentasikan video tentang kependudukan, ketenagakerjaan, kesempatan kerja, dan pengangguran. Kelompok 1 terdiri dari Claudia Husnul Khotimah, M. Adityo Tri Irwanto, Muhammad Iqbal, Rahma Sholihatunisa, dan Triwulan Apriliana. Pertambahan penduduk akan meningkatkan jumlah tenaga kerja, akan tetapi kesempatan kerja tidak berbanding dengan jumlah tenaga kerja yang ada. Hal ini menyebabkan adanya pengangguran. Mari kita bahas mobilitas. Mobilitas penduduk adalah gerakan atau perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dalam jangka waktu tertentu. Mobilitas terbagi menjadi dua, mobilitas permanen dan non-permanen. Mobilitas permanen merupakan perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan tujuan untuk menetap. Mobilitas ini meliputi urbanisasi, ruralisasi, transmigrasi, emigrasi, dan imigrasi. Mobilitas non-permanen merupakan perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan tidak menetap atau bersifat sementara waktu. Mobilitas ini meliputi komutasi, mobilitas yang pulang pergi, dan sirkulasi, mobilitas yang sempat menginap di tempat yang dituju. Selanjutnya, mari kita bahas migrasi. Migrasi merupakan perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lainnya dengan tujuan menetap. Migrasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, migrasi dalam negeri merupakan perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lainnya namun masih dalam satu wilayah negara. Migrasi ini terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama, urbanisasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota. Faktor penarik urbanisasi, banyak lapangan pekerjaan di kota, sarana dan prasarana lebih lengkap, upah tenaga kerja yang besar, kehidupan di kota lebih modern, pendidikan sekolah dan perguruan tinggi lebih baik dan berkualitas. Faktor pendorong urbanisasi, memiliki impian yang sangat kuat, tidak ada lapangan pekerjaan yang memadai di luar sektor pertanian, lahar pertanian semakin kecil, merasa tidak cocok dengan budaya tempat asal, terbatasnya sarana dan prasarana, dan upah tenaga kerja yang rendah. 2. Ruralisasi merupakan perpindahan penduduk dari kota ke desa. Faktor penarik ruralisasi, merasa jenuh tinggal di kota, harga lahan di kota semakin mahal, keinginan memajukan desa, merasa tidak mampu lagi mengikuti dinamika kehidupan di kota. Faktor pendorong ruralisasi, harga lahan di pedesaan lebih murah, pola kehidupan masyarakat sederhana, suasana lebih tenang, perasaan keterkaitan dengan daerah asal atau kenangan masa kecil. Yang ketiga, transmigrasi, perpindahan penduduk antar pulau, dilakukan oleh orang yang tinggal di pulau padat penduduk ke pulau yang masih jarang penduduknya. Biasanya transmigrasi merupakan program dari pemerintah untuk memeratakan penduduk di suatu negara. Setelah mengetahui migrasi dalam negeri, dampaknya apa ya? Dampak positif migrasi dalam negeri dapat mensuplai tenaga kerja di kawasan ekonomi khusus, meningkatkan keberagaman budaya, menunjang pertumbuhan ekonomi, menjadi sarana pemerataan penduduk, menciptakan kebutuhan fasilitas dan perumahan pada wilayah yang dituju, dan meningkatkan arus kas kepada daerah asal migran. Dampak negatif migrasi dalam negeri dapat menyebabkan overpopulasi pada kota besar, menyebabkan brander secara lokal, penurunan populasi di desa. Migrasi yang terjadi secara besar-besaran dapat mengganggu struktur sosial bagi daerah yang didatangi maupun daerah yang ditinggali. Selanjutnya, migrasi luar negeri merupakan perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Terdapat dua jenis migrasi luar negeri. Pertama, imigrasi, masuknya penduduk dari negara lain ke suatu negara. Contohnya, warga negara Amerika pindah ke Indonesia karena ada urusan pekerjaan. Yang kedua, emigrasi, tindakan meninggalkan negara asal untuk menetap di negara lain. Contohnya, WNI pindah ke Amerika karena adanya faktor perkawinan. Faktor penyebab imigrasi dan emigrasi, adanya perkawinan, adanya perasaan aman di negara tersebut, adanya kehidupan politik dari negara sebelumnya, terdapat lapangan kerja yang lebih menjanjikan, kehidupan budaya dan masyarakat lebih baik, adanya potensi dan daya tarik alam yang lebih bagus.
Dampak positif migrasi luar negeri dapat membantu memenuhi kekurangan tenaga ahli, adanya penanaman modal asing yang dapat mempercepat pembangunan, adanya pengenalan ilmu dan teknologi yang dapat mempercepat alih teknologi, dan dapat menambah rasa solidaritas antar bangsa. Dampak negatif migrasi luar negeri, masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Imigran yang masuk ada kalanya di antara mereka memiliki tujuan yang kurang baik seperti pengedar narkoba atau tujuan politik. Di sini terdapat 15 negara yang paling banyak menerima imigran pada tahun 2019. Yang pertama ada Amerika Serikat sebanyak 48,2 juta dengan presentasi 15,1% dari total penduduknya. Yang kedua Rusia dan yang ke-15 ada South Africa. Selanjutnya terdapat 15 negara dengan pengirim imigran yang paling banyak pada tahun 2019. Yang pertama ada India sebesar 15,9 juta dengan presentasi 1,2% dari total penduduknya, dan yang kedua ada Meksiko, ketiga ada Rusia, dan Indonesia menempati posisi ke-14 diikuti dengan Kazakhstan dengan posisi ke-15. Selanjutnya, tenaga kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Tenaga kerja terbagi menjadi dua. Yang pertama, angkatan kerja. Penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja, belum bekerja, atau sedang mencari pekerjaan. Menurut ketentuan pemerintah Indonesia, penduduk yang sudah memasuki usia kerja adalah mereka yang berusia minimal 15 tahun sampai 65 tahun. Dan yang kedua, angkatan bukan kerja. Penduduk usia produktif atau usia kerjanya 15 tahun ke atas yang bersekolah atau kuliah, mengurus rumah tangga, pensiunan, atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Pertumbuhan angkatan kerja dipengaruhi pula oleh struktur penduduk berdasarkan yang pertama, jenis kelamin. Semakin banyak penduduk laki-laki dalam suatu negara, maka semakin tinggi pula angkatan kerjanya karena ibu rumah tangga tidak digolongkan sebagai tenaga kerja. Dan yang kedua ada usia penduduk. Semakin besar jumlah penduduk yang berusia produktif, maka semakin tinggi pula angkatan kerjanya. Dan yang ketiga ada tingkat pendidikan. Semakin rendah tingkat pendidikan penduduk pada suatu negara, maka akan semakin rendah pula angkatan kerjanya, karena tingkat pendidikan merupakan salah satu syarat untuk memasuki dunia kerja. Masalah ketenaga kerjaan di Indonesia, rendahnya kualitas tenaga kerja, jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja, persebaran tenaga kerja yang tidak merata, dan pengangguran. Di sini terdapat grafik angkatan kerja, penduduk kerja, dan pengangguran. Angkatan kerja pada Agustus 2018 sebanyak 131,1 juta orang, bertambah sebanyak 2,95 juta orang dibandingkan Agustus 2017. Kemudian jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 124,1 juta orang, bertambah 2,99 juta orang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan jumlah penganggur mencapai 7 juta orang pada Agustus 2018, berkurang sebanyak 40.000 orang dibandingkan setahun yang lalu. Selanjutnya, pengangguran. Pengangguran adalah istilah untuk angkatan kerja yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, sedang menunggu proyek pekerjaan selanjutnya, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Jenis pengangguran dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pengangguran berdasarkan penyebabnya. Pengangguran struktural terjadi karena adanya perubahan struktur ekonomi. Pengangguran friksional terjadi karena adanya sebuah kesulitan dalam mempertemukan kesempatan kerja. Pengangguran teknologi terjadi karena adanya pergantian tenaga manusia oleh mesin. Yang keempat, pengangguran musiman terjadi karena adanya perubahan musim, biasanya dalam sektor pertanian dan perikanan. Pengangguran siklikal terjadi karena maju mundurnya ekonomi suatu negara, dan pengangguran sukarela terjadi akibat adanya tenaga kerja yang memilih untuk tidak bekerja padahal masih mampu untuk bekerja. Dan
Yang kedua, pengangguran berdasarkan cirinya. Setengah menganggur terjadi karena tenaga kerja yang tidak bekerja dengan maksimal. Pengangguran terselubung terjadi pada orang yang mempunyai pekerjaan tapi produktivitasnya rendah. Pengangguran terbuka, keadaan seseorang yang sama sekali tidak bekerja dan sedang berusaha mencari pekerjaan. Penyebab terjadinya pengangguran, banyaknya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja, rendahnya keterampilan dan tingkat pendidikan, kemajuan teknologi, resesi ekonomi, pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang, dan kebijakan pemerintah menghentikan pengiriman TKI ke luar negeri. Dampak pengangguran, timbulnya kemiskinan, makin banyaknya tindak pidana kriminal, terjadinya kekacauan sosial dan politik seperti terjadinya demonstrasi dan perebutan kekuasaan, pendapatan nasional dari sektor pajak berkurang dan menurunkan aktivitas perekonomian. Berdasarkan hasil survei penduduk antar sensus Suspas 2015, jumlah penduduk Indonesia pada 2020 sebanyak 269,6 juta jiwa. Sementara berdasarkan kelompok usia, jumlah penduduk usia produktifnya mencapai 185,22 juta jiwa atau sekitar 68,7% dari total populasi. Semakin bertambahnya laju pertumbuhan penduduk akan meningkatkan jumlah tenaga kerja. Akan tetapi, kesempatan kerja yang ada tidak berbanding dengan jumlah tenaga kerjanya. Maka dari itu, pemerintah membuat kebijakan untuk menangani masalah-masalah tersebut. Kebijakan tersebut diantaranya yang pertama ada kebijakan kependudukan dengan menjalankan program KB, membuat undang-undang perkawinan, membatasi tunjangan anak bagi PNS dan ABRI hingga anak kedua, program transmigrasi, pemerataan lapangan kerja, memberlakukan tarif tinggi bagi para imigran, dan meningkatkan wajib belajar pendidikan dasar bagi masyarakat. Dan yang kedua, kebijakan ketenagakerjaan, menyelenggarakan bursa tenaga kerja, memberikan pelatihan kerja, dan meningkatkan mutu pendidikan. Sekian presentasi video dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.